teman-teman semuanya. Kirana temenin ya. Kali ini Kirana akan menceritakan animasi Donghua Epic of Divinity Light episode keempat. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke alur ceritanya. Di awal scene, kita diperlihatkan Chen Xing, Feng, dan Xiangsu menunggangi kuda masing-masing melewati sebuah pasar. Chen Xing menanyakan perihal tentara yang Feng bawa pada adegan di episode sebelumnya. Dia bilang bahwa tentara tersebut adalah tentara jin yang melakukan penyelidikan atas laporan dari penduduk desa yang mengira tentara Shin telah mengalihkan penyerangan. Lalu Chen Xing melihat topeng yang dibawa oleh Xiangsu. Lantas ia bertanya kenapa kemarin dia pergi ke kuburan. Xiangsu bilang hanya lewat untuk pergi ke Chang'an. Karena banyak tanya, Xiangsu jadi sebel deh ke Chen Xing hingga bikin Chen Xing ketakutan. Tapi mereka terus berdebat perihal terima kasih dan balas budi. 你们晋人最是狡诈，害我不浅。你放心，让你的遭遇，况且是我救了你，之前你还不信我说的话。 Tapi untunglah ada Feng yang mendamaikan mereka berdua. Mereka bertiga pun terus menunggangi kuda. Malam harinya, mereka singgah di sebuah rumah yang sudah tak berpenghuni. Feng tidur terlebih dahulu, sementara Chen Xing ingin mandi karena sudah merasa bau badan. Feng memberitahu kalau di sana ada air mandi panas. Chen Xing pun mencarinya menggunakan indera pendengarannya. Dan ketemu. Ternyata di pemandian tersebut ada Xiangsu yang terlebih dahulu berendam. Xiangsu bertanya tujuan Chen Xing pergi ke Chang'an. Dengan ketus tapi lucu, Chen Xing menjawab bahwa dia adalah seorang eksorsis yang tentunya memiliki misi yang harus dituntaskan. Nampaknya Xiangsu tak tertarik melanjutkan pembicaraan itu. Lalu dia keluar dari air rendaman dan meminta Chen Xing mencari orang lain untuk menjadi guardiannya. Tentunya Chen Xing kesal dong karena Xiangsu kayak acuh dan gak sopan gitu. Esok harinya mereka meneruskan perjalanan ke kota Chang'an. Setelah hampir mendekati gerbang kota, Xiangsu melepaskan kuda yang ia tunggangi. Kata Feng, kuda itu adalah milik tentara Shin. Khawatir terjadi masalah di kota Chang'an jika masih menunggangi kuda tersebut. Kemudian mereka masuk ke gerbang kota Chang'an. Mereka melewati pasar lagi di kota tersebut. Chen Xing merasa kota Chang'an jauh lebih baik di bawah kepemimpinan Kaisar Sunyo. Lalu Chen Xing kulineran di pasar itu. Dia makan beberapa makanan di sana. Sampai-sampai dia ditinggalkan oleh rombongan. Di tengah ia mencari-cari kedua temannya, Chen Xing menabrak Tao Bayan, seorang perwira umum di kota Chang'an. Dengan sopan, Chen Xing meminta maaf. Toba pun menerima permintaan maaf Chen Xing dan melanjutkan perjalanannya. Akhirnya, Chen Xing bertemu lagi dengan Feng dan Xiangsu. Feng menawarkan tempat tinggal pada Chen Xing jika dia tak punya tujuan. Namun Chen Xing bilang akan pergi ke rumah temannya. Lalu Feng berpamitan untuk pulang terlebih dahulu. Chen Xing menitipkan Xiangsu Mini pada Feng karena kemungkinan teman lamanya itu tak mau menerima anjing kecil tersebut. Akhirnya mereka berpisah, tinggallah Chen Xing dan Xiangsu. Chen Xing bilang lebih baik mereka berdua juga berpisah. Mereka pun berpencar. Tak selang berapa lama, Chen Xing nampak kebingungan. Dia merasa salah jalan. Tiba-tiba, dia bertemu lagi dengan Xiangsu yang memakai topeng milik pimpinan mayat hidup. Xiangsu merebut kuda dari Chen Xing dan mengangkat Chen Xing bonceng di kudanya itu. 少废，去哪儿？ 承袭宇文家，你把我送到以后。 Tibalah mereka ke rumah teman lama Chen Xing yang bernama Yuan Xing. Namun penjaga bilang tuannya tak lagi di rumah. Beberapa kali Chen Xing mengetuk pintu hingga bikin dia kesal. Chen Xing memutuskan untuk pergi. Lalu ada seseorang yang keluar dari rumah itu. Dia adalah Yuan dan Tao Bayan. Chen Xing menghampiri Yuan. Kemudian Yuan saling memperkenalkan kedua temannya tersebut yang sebelumnya ketemu di pasar. Setelah Tao Bayan pulang, Chen Xing ngobrol dan bilang akan tinggal untuk beberapa saat. Namun Yuan menolak dengan alasan sudah ada saudaranya yang tinggal. Otomatis Chen Xing kesel dong karena udah jauh-jauh turun gunung malah ditolak. Chen Xing kecewa pada orang yang dianggapnya sahabat itu. Dia pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Di perjalanan, Chen Xing dan Xiangsu bertemu lagi dengan Tao Bayan. Tao Bayan sangat menghormati Chen Xing karena dia adalah teman Yuan juga. Tao Bayan ingin tetap berteman dengan Chen Xing. Chen Xing sangat rendah hati. Dia bilang dia hanya kalangan bawah, apakah bisa berteman dengan Tao Bayan. Sebagai tanda pertemanan, Tao Bayan memberikan sebuah cincin pada Chen Xing. Ia juga memberitahu ciri-ciri rumahnya agar suatu saat Chen Xing bisa mampir.
Tapi kok aku curiga ya sama animasi ini. Kenapa dia berkedip ke Chengxing? Terus itu lagi di adegan episode kedua. Pikiranku traveling. Udah jangan mikir yang macam-macam. Kita lanjut aja ya. Ini makna dari cincin yang diberikan oleh Tobayan barusan. Apalagi nih artinya? Yang bisa baca aksara Cina tulis di kolom komentar ya. Malam harinya, Xiangshu mengajak Chengxing menyelinap ke sebuah kerajaan. Di sana banyak para tentara yang berjaga-jaga di setiap perempatan, pertelon, dan semuanya. Mereka berdua mengendap-endap masuk dan kemudian menghabisi para tentara yang menghalangi. 14个！怎么会有这么多侍卫？你要做甚？ Setelah membuat kerusuhan, dia naik ke teras Aula Dengming. Tentara pun tak ada habis-habisnya. Mereka dikepung oleh pasukan panah. Namun Xiangshu tetap tenang menghadapi keadaan itu. Lalu datang para petinggi kerajaan dan keluarlah Tobayan. Dia heran karena perusuh itu adalah orang yang ia temui tadi siang. Xiangshu mengejek karena pertahanan kekaisaran sangat lemah. Dia bahkan menyebut nama Tuan Jian yang merupakan kaisar di tempat tersebut. Kaisar Pujian menyebut Xiangshu yang masih menggunakan topeng dengan Shulukong. Setelah dia membuka topengnya, para pengawal dan tentara sangat kaget dan menyebut Xiangshu sebagai Great Shanyu. Siapakah sebenarnya Xiangshu ini? Kenapa dia sebegitu terkenalnya gitu di kalangan kerajaan? Oke, kita tunggu di episode berikutnya ya. Nantikan hanya di Mimin Story. Aku Kirana pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye.